Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik, jangan adik-adik lah ya, kayak tua banget gua. Teman-teman sekalian, Polinela ini punya banyak kenangan dengan saya. Saya acara di sini udah 3 kali, terakhir 5 tahun yang lalu, jauh sebelum negara api menyerang. Negara api menyerang. Dan di sini juga acara yang melahirkan banyak orang, saya ngerti banget. Saya bawain acara bahan materi hampir serupa, tapi karena pandemi kan tidak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan kemarin kan. Maka penting orang-orang pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak kita berproses merencanakan bagaimana kita hidup di masa depan 10 or 20 tahun dari sekarang ya. Jadi jurusan yang sudah kita pelajari, jangan-jangan itu jawaban dari doa orang tua kita untuk aktivitas profesi kita di masa depan, ya kan? Maka dari itu kita lanjut ya. Nah, terakhir 2021 kemarin ada yang jadi atlet di sini? Yang suka olahraga angkat tangannya? Ada anak bela diri di sini angkat tangan? Oh, apa bela diri? Pencaksilat. Oh, pencaksilat. Ada lagi? Awas. Bela dirinya apa? Mande, Pak. Oh, Cimande pencaksilat. Ada lagi? Oh, pencaksilat lagi. Ada lagi? Nggak ada lagi? Oke. Anda cinta produk lokal ya? Produk Indonesia, sangat cinta. Saya kebetulan 2021 kemarin mendampingi kontingen. Kok jadi lebih gede volumenya? Jadi 2021 kemarin saya kebetulan mendampingi kontingen PON Lampung berangkat ke Papua sebagai koordinator tim psikologi. Dan saya berfokus pada satu bela diri namanya Sambo. Pernah dengar Sambo nggak? Tahu ya? Ferdi Sambo. Bukan, dikira saya pendukung Sambo. Kalau bela diri Sambo, tahu Habib Nurmagomedov nggak? Juara UFC. Nah, Sambo itu adalah basic bela dirinya Habib dan juga Vladimir Putin gitu. Nah, sekarang lagi berkembang di Lampung. Nah, saya salah satu yang menggagas, memperjuangkan dan mengelola bela diri tersebut yang ada di Lampung ya. Tepuk tangan dulu buat Lampung yang luar biasa ya. Di perusahaan yang saya bangun dengan teman-teman, customer service-nya sudah ganti jadi robot. Anak Stefa ngelola, ada anak Stefa di sini? Nggak ada, tapi tahu Stefa kan ya? Kan kerja sama kan, sama Habibie Garden kan. Sekarang ngelihat tanaman itu sehat apa enggak, pakai apa? Pakai robot. Dulu kita harus ngecekin satu-satu mas. Sekarang tanamannya bisa ngomong, aduh gue lagi nggak sehat nih, gue kurang minum. Ada robotnya, pakai AI. Tahu AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ngelola perikanan, artificial intelligence. So guys, sekarang bukan sekedar eranya kita berjuang, bertarung seperti di video tadi antara manusia dengan manusia lainnya, lulusan Polinela dengan lulusan Unila dan lainnya, tapi juga bertarung dengan robot. Apa yang membedakan manusia dengan robot? Apa yang membedakan manusia dengan robot? Robot punya pikiran. Iya, sekarang kalau ditanya ngurusin jurusan apa mbak? Hortikultura. Sekarang kalau merencanakan rekayasa genetik tanaman gitu, pinter mana manusia sama robot? Ya kalau jumlahnya dikit mungkin manusia, tapi kalau jumlahnya massal pasti robotisasi kan. Nah jadi apa bedanya? 2 hal. Apa? 1 creativity, 2 wisdom. Robot nggak punya creativity. Susah deh, butuh manusia yang mengkreatifkan. Sedangkan wisdom, kebijaksanaan ada di manusia. Mas suka nonton YouTube nggak? Ya, begitu habis buka YouTube, and then buka seharian YouTube misalkan tentang Ferdi Sambo, besok iklannya Ferdi Sambo aja. Betul? Iya. Suka buka Shopee, Tokopedia? Iya, mukamu kelihatan suka belanja. Misalkan Mbak siapa namanya? Mbak Sylvia buka di Shopee karena jualan gitu, jualan sepatu. Besoknya di Facebook, di Instagramnya masuk sepatu. Betul. That's called artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang dia punya learning machine namanya, mesin pembelajaran. Jadi sukanya Mas siapa namanya? Adit. Mas Adit sukanya apa? Si filmnya itu bisa memberikan, si kecerdasan buatannya memberikan apa yang Mas Adit suka. Algoritma namanya. Ya. Sama Netflix, ada yang punya Netflix di sini angkat tangannya. Yang nonton Netflix angkat tangannya. 1, ada lagi? 2, ada lagi? Nah, misalkan nonton Netflix, hobi Mbak siapa namanya?
Mbak Titi sukanya nonton perang-perangan misalkan. Besok Netflix algoritmanya akan nampilin film perang-perangan. Kebayang? Orang yang setiap hari nontonnya perang, jiwanya gimana? Pengennya perang terus kan? Adrenalinnya naik. Tapi kalau kita yang wisdom, kita manusia, udah 7 hari nonton film perang, ya kasih lah hari ke-8, hari ke-9 nonton film drama Korea. Biar perangnya perang romantis gitu. Maksudnya nggak tegang terus, itu kan kebijaksanaan kan. Nah ini yang tidak ada di robot. Maka dari itu, karena kita bertarungnya tidak lagi sekedar dengan manusia tapi dengan robot, kita butuh sesuatu. Apa? Tadi creativity dan kebijaksanaan. Nah teman-teman sekalian, kenapa ya ada orang-orang yang lulus kuliah nyari kerjanya susah? Kayak gini nih kira-kira ya, unemployed. Di mana-mana di dunia ini lapangan kerja pasti lebih sedikit jumlahnya dibandingkan manusianya, betul? Iya pasti. Wong Singapura itu hanya butuh 3%-an pengusaha, 3,5% pengusaha untuk buat ekonominya bagus. Artinya nggak perlu banyak-banyak pengusaha. Karena lapangan kerja pasti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pekerjanya, tidak akan pernah stabil, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya kenapa ada orang-orang yang kayak gini, gendong ijazahnya, gendong skillnya, tapi nggak nyantol-nyantol pada pekerjaannya, ya kan? Tapi ada juga loh orang-orang yang baru lulus atau belum lulus aja ditawarin pekerjaan, ada nggak? Ada juga kan? Nggak cuma pekerjaan, jadi dosen lah, beasiswa lah dan segala macam ya. Kenapa? Ini kan paradoks sekali, berbalik sekali antara yang nyari dengan yang ditawar-tawarin. Kenapa bisa berbeda? Angkat tangannya. Kenapa? Kenapa ada dua hal kayak gini sih dalam kehidupan? Nggak adil nih hidup nih. Kenapa? Jawabannya satu kata nih. Kenapa ada manusia yang lulus nyari-nyari kerja nggak dapet, susah dapat kerjanya, nyari-nyari kemana-mana atau dagang dia nggak laku-laku. Yang kedua, ada orang yang dagang belum launchingnya sudah laku. Apple contohnya, dagangannya belum launching, orang udah ngantri di Amerika, ya kan? Relasi. Kenapa? Relasi. Ada lagi? Rezeki. Oh, soleh kamu nih mas. Takdir lagi. Wah soleh-soleh di sini kamu. Ada lagi? Ada nggak yang lebih soleh lagi? Kehendak Allah pak gitu. Udah kita bubarin aja training ini. Coba kira-kira apa? Kualitas of people-nya. Betul. Ada lagi? Kenapa? Satu kata coba. Saya dulu waktu kuliah diajarin profesor saya. Apa itu komunikasi? Saya jurusan komunikasi. Apa itu komunikasi? Wow, jelasinnya panjang lebar. Kamu pinter. Coba jelasin dalam satu kata yang menggambarkan itu apa? Wah, mikir kan lo? Sekarang satu kata apa yang menggambarkan kondisi ini? Apa? Skill. Good. Ada yang lebih tepat lagi apa? Satu kata namanya relevance. Apa relevance? Kesesuaian. Mbak, boleh angkat tangan kiri Mbak? Nah, Mbak siapa namanya? Vera. Mbak Vera. Mbak Vera pakai 2 cincin ya? Kebayang? Nah, pertanyaan saya, apakah semua cincin akan pas Mbak Vera? Enggak. Misalkan harga cincin Mbak Vera, boleh turun lagi. Harga cincin Mbak Vera katakan misalkan 500.000. Anda tahu cincin batu yang dulu batu tren ada harga 50 juta ya? Batunya segede ini ya? Kira-kira Mbak Vera dikasih cincin harga 50 juta dengan batu itu tetap nggak harga cincinnya mahal? Tetap. Tapi relevan nggak dengan diri Mbak Vera yang cewek, yang lebih anggun kemayu gitu? Dengan cincinnya segini gitu loh. Masa mau gini-gini Mbak Vera? Ya kan enggak kan? Artinya bukan tentang cincinnya saja kan? Relevansi manusianya kan? Sama, pekerjaan juga relevansi. Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman sudah relevan dengan pekerjaan di masa depan atau aktivitas yang mau dimulai di masa depan? Coba yang mau usaha tadi angkat tangannya. Yang mau punya usaha. Coba, tuh, kok lebih sedikit? Tadi banyak loh. Yang lulus pengen punya usaha atau bangun usaha angkat tangannya. Kok jadi malu-malu? Tadi banyak loh. Sekarang jadi ragu gitu. Oke, cukup. Sekarang pertanyaan saya, dari sekarang sudah mulai usaha belum? Belum. Ya, terus lo baru lulus, baru mulai usaha cuy. Come on man. Ya kesuwen. Ngerti kesuwen? Ngerti ya kesuwen ya? Nah, kalau nggak ngerti saya buat lebih dalam lagi. Kesuwen. Kelamaan. Lah iyalah, baru lulus baru mau mulai. Harusnya dimulai jadi gini-gini. Kelas. 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Yang membuat manusia bertumbuh itu 4 hal. Berapa hal? 4. Catat UTS besok keluar ini. TASK. TASK, tas. Tugas ya, kalau di bahasa Inggris artinya tas itu tugas. Tapi ini singkatan. T-nya adalah talents. Talents itu apa sih?
bakat, atau orang yang sedang dikembangkan untuk jadi berbakat, itu talents. A-nya apa? Attitude. Attitude apa? Perangai, sikap, ya. Apalagi sopan santun, karakter. Nah, itu attitude. S-nya apa? Skill. Jadi skill itu satu bagian dari semuanya. K-nya apa? Capacity, capability. Kapasitas dan kapabilitas, kemampuan.